Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perenungan pada pagi yang indah ini dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28 dengan tema yang kita angkat, tetap satu. Nas pagi ini dari kitab Ibrani. Kitab ini menegaskan bahwa pengorbanan Kristus, baik tubuhnya dan darahnya, hanya terjadi sekali dan masa berlakunya untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan penghapusan dosa dan pendamaian. Penulis kitab Ibrani ingin memberi semangat, memberi motivasi kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus ketika mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, supaya tetap setia dan kuat untuk berpegang teguh kepada Kristus sebagai juru selamat. Hal ini Yesus Kristus terlebih dahulu mengalami dan menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, dan dirinya pun mampu mengalahkan penderitaan itu, bahkan sampai maut pun ditangkingnya. Untuk itu kita diingatkan supaya jangan takut dan jangan goyah, serta tetap waspada. Untuk itu ia telah meninggalkan dan memberikan keteladanan bagi kita, supaya kita dapat mengikuti jejak-jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21b. Tuhan Yesus memberikan pendamaian dan penebusan dosa bagi manusia dengan masuk surga, bukan menjadi khayalan manusia, dan semua itu tetapi menjadi harapan manusia. Yesus masuk dan berada di surga untuk membela manusia dan menebus dosa-dosa manusia dengan menghadap Bapa di surga, serta memberikan jaminan Ibrani 7 ayat 22 sampai 25, dan memberikan kepastian tentang penebusan dosa. Tentunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Semuanya ini dilakukan supaya manusia memperoleh dan meraih pengampunan dan pendamaian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Di dalam ayat yang ke-28 terdapat satu kali berasal dari kata hafak yang bermakna hanya sekali, artinya dilakukan sekali saja, dan memiliki dampak terus-menerus atau selama-lamanya. Artinya satu kali mengaku percaya kepada sesuatu atau oknum tertentu dan berpegang teguh untuk selama-lamanya, dan dirinya lah yang menjadi Tuhan bagi kita semua. Bandingkan Ibrani ayat 8 pasal 8 ayat yang ke-10. Hal ini seperti pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Yesus sendirilah yang menyatakan tentang kebenaran, dan Yesus Kristuslah yang mampu membuka jalan dan menjadi serta menyediakan pengantara kepada Bapa di sorga, serta dirinya lah juga yang selalu menanggung segala bantahan-bantahan dari manapun, sehingga manusia tidak lemah dan tidak berputus asa. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Tetap satu atau the only one dalam Kristus merupakan pengharapan manusia akan keselamatan pada masa yang akan datang. Tetap satu, salah satu cara mengarahkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus dan berpegang teguh kepada ketetapan yang telah Dia kabarkan dan Dia telah ajarkan bagi kita. Salah satu dengan jangan menjauhkan diri dari persekutuan dan saling mendorong untuk memberikan motivasi yang baik, sehingga setiap manusia memiliki pengharapan kepada Kristus. Ibrani 10 bandingkan Ibrani pasal yang ke-10 23 sampai 25. Serta jangan lupa kita semua untuk berbuat baik dan memberikan bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Ibrani 13 ayat ke-16.
tetap satu di dalam Kristus mampu mewarnai kehidupan manusia dengan kasih Kristus. Karena hidup itu bukan hanya sekedar hidup, tetapi juga harus memiliki berbuah. Sama pentingnya bisa berkorban, bisa menyediakan diri bagi orang lain, serta menyediakan diri bagi pelayanan-pelayanan, baik pelayan di gereja maupun di dalam kehidupan masyarakat. Terlebih juga mendukung adanya kelestarian, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan yang tetap sehat, sehingga kelangsungan hidup manusia dan alam tetap berjalan. Tetap satu, sebuah ungkapan manusia supaya tetap tinggal dan tidak bergoncang atau tidak berubah dari keyakinan dan kepercayaan semula. Tetap satu di dalam Kristus, bagaimana manusia mampu menghargai, menaruh hormat kepada Tuhan dan menghormati sesamanya. Penghormatan terhadap sesama berarti menerima keadaan dan keberadaan manusia tersebut tanpa apa adanya, bukan ada apanya. Hal ini dilakukan dengan saling mendoakan sesama kita. Dalam doa-doa yang kita lantunkan dan kita lakukan, bahkan sebagai wujud keimanan kita boleh menyerahkan persembahan syukur kita. Sebagai orang percaya, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita juga, supaya kita mampu mengucap syukur kepadanya dengan memuliakan namanya. Seperti dirinya yang telah berkorban untuk menghubungkan antara manusia dan Bapa di sorga, dan pengantara merupakan sikap yang dilakukan oleh Yesus sebagai panutan, serta pengantara menjadi figur yang terpercaya. Dan Yesus Kristus tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.